yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan akan meningkatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi teman-teman, Yohanes 14 ayatnya ke-26 adalah ayat ini. Teman-teman, ada pun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, teman-teman dapat memahami siapa itu. Yang kedua, teman-teman dapat memahami maksud Roh Kudus. Yang ketiga, teman-teman dapat menunjukkan sikap percaya dan tanda kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke materi lagu betapa menunjukkan. Semua tahu? Teman-teman jadi tahu? Kita sama aja. Betapa aku mencintai. Pernah sedih di hidup ini, lalu menderita. Betapa aku menyadari dalam hidup ini, kau selalu memberi jalan terbaik. Oleh karena kasih teguh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Remajamu kau membentuk jalan hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi yang tiada nama sendiri. Sebelum kita masuk pada materi, saya minta salah satu dari teman-teman untuk membawa kita dalam doa. Ada yang mau kita doa persembahan? Oke, kakak akan tunjuk siapa mungkin ada yang lawan aja. Lalu kita tumbuhkan organisasi kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin lakukan katekismus kami, kiranya Tuhan memberkati bimbing kami dari awal kegiatan kami hingga akhir. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan semua katekisasi ini dengan baik. Ya Tuhan, hanya doa dan sebaik kami. Haleluya. Terima kasih adik. Oke, sebelum kita masuk pada materi, di sini kakak mau bertanya. Ada satu pertanyaan. Pernahkah teman-teman merasa takut, sedih atau sendirian? Siapa yang biasanya menolong dan menghibur? Sekali lagi, pernahkah kamu merasa takut, sedih atau sendirian? Siapa yang biasanya menolong dan menghibur? Ini ada teman-teman yang berpikir, pasti kita semua mengalami hal itu. Tidak mungkin kita tidak mengalami. Dan teman-teman, setiap orang pasti ada di titik di mana kita merasa takut, merasa sedih atau merasa seperti berjalan di tempat gelap tanpa kita tahu kita harus kemana. Biasanya kita mencari seseorang yang tidak bersama, seperti orang tua kita, sahabat ataupun orang terdekat. Namun dalam iman Kristen, teman-teman, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Tapi Roh Kudus hadir sebagai penolong dan
penghibur yang setia, bukan hanya sekali tetapi selalu. Ia bekerja dalam hati kita, memberi kekuatan saat lemah, ketenangan saat gelisah, dan harapan saat keadaan terasa berat. Jadi sekalipun tidak ada orang di sekitar kita, tetap ada pribadi yang saling menolong dan menguatkan kita. Itu Allah Roh Kudus. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu penolong yang selalu setia. Teman-teman tahu lagu ini? Setelah teman-teman menyanyikan lagu ini, saya akan tanyakan apa dari lagu yang teman-teman nyanyikan. Penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap setia, Tuhan setia. Sekali lagi menyanyikan teman-teman lagu temukan akan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap setia, Tuhan setia. Teman-teman sudah menyanyikan lagu ini. Sekarang saya mau bertanya, apa makna dari lagu ini? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan Yesus tetap ada menjaga kita, menolong. Betul sekali. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Jadi teman-teman, lagu ini memiliki makna, yaitu Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kalimat ini bukan berarti Tuhan selalu memberi semua yang kita perlukan, tetapi Tuhan menyediakan apa yang benar-benar kita perlukan, baik kekuatan, penghiburan, ataupun pekerjaan. Tuhan setia menolong kita setiap waktu. Selalu setia artinya teman-teman, Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Saat kita susah, saat kita senang, saat bingung, Tuhan tetap selalu hadir dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan teman-teman tidak selalu terlihat. Kadang Tuhan menolong lewat orang lain, seperti orang tua kita, sahabat kita, atau orang terdekat kita, atau orang yang kita percaya. Ini adalah makna dari lagu. Teman-teman sudah tahu apa makna dari lagu ini? Saya harap teman-teman fokus. Kita akan masuk pada materi mengenal Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang hidup dan hadir senyata dalam kehidupan manusia, yang dalam ajaran Kristen disebut sebagai pribadi ketiga dalam Tritunggal atau Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kekuatan, pengaruh atau perasaan, melainkan pribadi ilahi yang memiliki kehendak, pikiran, dan kemampuan untuk berhubungan dengan manusia. Jadi teman-teman, Roh Kudus ini adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik apapun kita dalam
berjumpa, itu semua karena Tuhan. Tuhan selalu menolong kita, selalu memampukan kita. Lalu poin yang berikut, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Istilah penolong untuk Roh Kudus berasal dari kata Yunani, Parakletos, yang menggambarkan sosok yang diundang untuk berada di sisi seseorang, memberikan perlindungan, bantuan, kekuatan. Makna ini menekankan bahwa perjalanan iman dalam Kristen tidak dimaksudkan untuk dilalui sendiri. Jadi teman-teman, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan sendiri. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan teman-teman ingat bahwa Roh Kudus hadir. Roh Kudus itu terus hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus terus ada dan terus nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu kita masuk pada sikap percaya dan bersandar kepada Roh Kudus. Yang pertama, berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari adalah sikap percaya dan bersandar kepada Roh Kudus. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa dan menolong kita setiap hari. Contoh sikap percaya dan bersandar kepada Roh Kudus. Yang pertama, berdoa. Berdoa sebelum kita makan, sebelum kita tidur. Kita bangun tidur pun kita tetap berdoa. Itulah sikap kita bahwa kita percaya kepada Roh Kudus. Yang kedua, tidak takut saat menghadapi masalah. Teman-teman, tidak takut saat menghadapi masalah adalah sikap kita. Sikap percaya kita kepada Roh Kudus. Karena kita yakin Tuhan selalu memberi kekuatan dan pertolongan. Contohnya, tetap tenang saat menghadapi masalah. Contohnya, ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan mampu menolong kita untuk melewati semua masalah itu. Itu adalah sikap kita bahwa kita percaya kepada Roh Kudus. Lalu sikap melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang baik adalah sikap kita bahwa kita percaya kepada Roh Kudus. Misalnya contoh melakukan hal yang baik. Ketika kita membantu seseorang tanpa membutuhkan imbalan atau misalnya ketika kita membantu seseorang, kita tidak meminta imbalan, itu adalah sikap kita bahwa kita percaya kepada Roh Kudus. Ya teman-teman, ketika kita membantu seseorang, kita tidak boleh membutuhkan imbalan. Ketika kita tidak membutuhkan imbalan, ketika kita betul-betul membantu seseorang, itu adalah sikap kita bahwa kita percaya kepada Roh Kudus. Lalu yang keempat, mengucap syukur. Dalam keadaan apapun kita teman-teman, kita tetap bersyukur. Walaupun kita tidak baik-baik saja. Terkadang kita sebagai manusia, ketika kita ada dalam masalah, kita jauh dari Tuhan. Ketika kita senang, kita jauh dari Tuhan. Ketika kita ada masalah, baru kita dekat kepada Tuhan. Jadi teman-teman, selalu bersyukur artinya dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan susah, senang pun kita tetap bersyukur. Jadi teman-teman, sekarang kita akan ada dalam kesimpulan. Di sini saya dapat simpulkan bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah yang terus hadir dan bekerja dalam kehidupan orang percaya secara nyata dan aktif. Ia bukan sekedar konsep atau kekuatan tak terlihat, tetapi penolong sejati yang menyertai manusia setiap saat. Sebagai penolong, Roh Kudus berperan menjadi manusia dalam mengambil keputusan yang benar, mengingatkan akan firman Tuhan, serta memberi hikmat, kekuatan ketika menghadapi pergumulan hidup. Ya teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini.
Kiranya apa yang teman-teman dengarkan tidak saja hanya mendengarkan, tapi mampu untuk melakukan dalam kehidupan. Untuk menutupi seluruh pembelajaran kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa yang Kau Sungguh Baik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat yang Kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Begitu mari kita sekali. Bapa di surga, Bapa yang dipuji dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan. Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan, apapun yang kami dengar, tidak saja kami mendengarkan, tetapi kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan dalam surga, pada saat ini kami satu hati mendoakan pemuda-pemudi di gereja ini. Mari Engkau terus memberkati mereka, Engkau terus memberikan mereka kesehatan, hikmat, ilmu, pengetahuan. Tuhan di dalam surga, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama yang lain. Mari Engkau terus memberkati perjalanan kami sehingga kami boleh tiba dengan jarak selamat. Bapa di surga, mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru